Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Devi, sore ini kita janji sama sahabat ngobrol. Oh, iya Pak. Ayo bergeser ke ruangan dulu. Kita lanjut yang kemarin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barusan di call sama pimpinan Batu Beling, kita lanjut ngobus untuk episode yang kedua. Monggo ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas, ketemu lagi Pak Anto. Alhamdulillah. Kita lanjut, Mas Evi. Lanjut ngobus. Masih seperti yang dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi semua. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini Mas Evi Morino sudah saya panggil lagi ke sini. Kita akan melanjutkan dari ngobus yang kemarin, Mas Ya. Evi ya. Iya. Soalnya kemarin dari beberapa ada WA ke saya, ada dari Facebook, Betul. banyak tanggapan dari teman-teman yang beragam Ye. sekali. Ternyata alhamdulillah program yang kemarin kita awali, yang mohon maaf mungkin kemungkinan kemarin kita ada beberapa kekurangan, ini sudah kita Benar. perbaiki. Ternyata gak iso, harus ada sedikit. Ternyata kemarin di lighting ada pengaruh di kamera. Ini sudah kita benahi, alhamdulillah. Mudah-mudahan sore ini kita bisa lebih bagus tampilannya. Gitu, Mas Evi. J, saya juga Pak Anto. Ye. Biasanya kan saya membawakan podcast Batu Beling nih. Oke. Ada beberapa sahabat podcast Batu Beling juga yang nanyakan ke saya, Mas Yofi ada program baru dari Batu Beling enggak? Oh iya, tak bilang gitu. Ngobus. Iya, apa sih ngobus itu? Mojok lho, Mas. Cek rodok. Oh iya. Nyaman banget sih tempatnya. Mojok cek. Cek ketok sapa Mas Faris mbek Mbak Rifa. Oh, kameramen. Kameramen. Lanjut ya. Nggih. Dari teman-teman sahabat podcast Batu Beling juga banyak sih. Masuk ke komen di YouTube juga, di beberapa media sosial juga yang nanyakan, oh ada program baru nih dari Ngobus gitu. Apa sih Ngobus itu? Nah, banyak sekali yang tanya, bukan hanya itu sih Pak. Ada beberapa nih diantaranya. Boleh enggak saya juga berbagi atau share pengalaman nih untuk di Ngobus, berbagi cerita kisah hidup nih di Ngobus gitu. Siapa saja sih yang boleh? Sebenarnya banyak sekali sih Pak. Ada juga yang aneh-aneh. Gini misalnya, apa sih mah program Ngobus ini sih sebenarnya? Apa sih tujuannya untuk apa sih Mas? Kayak gitu. Mungkin Pak Anto bisa bantu jelaskan nih, sekalian kita ngulik lagi hasil kita Ngobus kita yang sebelumnya episode pertama. Sebenarnya banyak juga sih, banyak poin-poin yang harus kita perdalam, tapi mungkin next episode berikutnya. Mungkin. Jadi gini, Mas Morino. Yeah. Kemarin saya tuh ada di WA khusus. Yeah. Ini kebetulan saya tuh di chat kurang lebih. Ngobus itu kan podo karo bohong. Iya kan? Dia buat kamu di Google. Ngobus bohong. Memang kan sudah saya jelaskan. Ngobus itu ngomong ngedabrus yang nggak ada jebusnya. Iya. Sebetulnya itu saya buat perumpamaan. Aku bukan ngobus bukan bohongi Mas Devi, bukan bohongi Mas Faris atau Mbak Rifa si kameramen. Tetapi kebanyakan kita itu sering bohong sama Allah. Contoh misalkan, ya. Kalau saya mau ngulik sebetulnya yang paling simpel aja lah, apalagi selama ini yang mulai saya memang benar-benar saya perangi kan masalah riba. Iya kan? Yeah. Banyak orang-orang gak apa-apa lah, podo umumnya seperti yang kita sampaikan kemarin. Salah satunya program yaitu, nah so kita itu jangan membohongi, ojo ngobus mbek Gusti Allah. Itu sih intinya di itu. Memang kemarin, ngobus kan bohong ya. Iya sebenarnya, tapi kan saya punya pemikiran ya memang kita yang sering ngobusi Gusti Allah dengan aturan yang ada, kita sering berbohong dengan apa ya, kenyamanan atau apa. Terus ada lagi
Ini ada anu Mas, kata-kata bijak motivasi Mas dari salah satu sahabat saya. Ini tapi bukan masalah di ngobusnya, ini masalah kalau nggak salah kemarin saya juga ngungkap topik apa kejatuhan hidup ya kalau nggak salah. Ya benar. Saya pernah. Dia ngirim kata-kata bijak. Saat jatuh, kuharap semua orang tidak tahu. Oh, keren. Agar kebangkitan tidak membuat luka orang yang melihatnya. Waduh, ini jadi Cak Suroso, Cak So sebenarnya manggil. Tahu-tahu dikirimi. Wih, ini ibu jangga ini. Ya memang gini, kalau masalah, ya itu tadi salah satunya ngobus itu, pengen aku membahasnya yang seperti ini tadi itu. Kemarin saya bilang, Mas Devi bilang kejatuhan atau apa kemarin kegagalan. Nah, sebetulnya jatuh sama gagal itu bagi orang awam melihatnya sama. Tapi menurut saya itu berbeda. Kalau kejatuhan hidup, ya itu dikarenakan sebenarnya kita tahu. Tapi pura-pura tidak tahu. Paham maksudnya? Similar dengan tersesat mungkin. Oh beda Mas. Gini, sebetulnya kita tuh tahu nek itu dilarang. Tapi tabrak ae wis. Jadi nek aku pinjem istilah Pak Rocky Gerung, wong dungu. Tahu tapi ditabrak. Beda kalau orang gagal. Orang gagal mungkin karena dia benar-benar nggak tahu. Nah, iyalah. Kalau gagal, memang dia benar-benar nggak tahu, orang bodoh. Misal ujian, nggak lulus, mereka apa nggak iso nggarap. Bukan karena apa, tapi nek, wah, tak salah noel, nah kan beda lagi. Ya itu kejatuhan hidup itu seperti itu. Sakjane aku kira loh, mbak Allah gak oleh, tapi saya tak tabrak. Jadi itu yang saya masukkan kemarin kejatuhan hidup, yaitu kita bohong, ngobus, Gusti Allah. Ya tiba ya jebuse disalahi. Itu sih kalau yang ngobus tadi itu Mas Yevi. Tapi sebenarnya unik juga sih Pak, pemilihan katanya ngobus. Ada singkatannya ngobrol serius jadinya. Ya memang kan kita harus seriusnya tadi itu. Seriusnya apa? Supaya kita bisa pembenahan diri, mengevaluasi diri. Itu Mas Morino. Terus gini, ada beberapa sahabat podcast Batu Beling juga ada, sahabat ngobus juga ada yang tanya nih, untuk yang hadir di ngobus ini sebenarnya apakah khusus untuk keluarga besar Batu Beling saja atau mungkin dari luar atau siapa saja yang boleh hadir di sini Pak? Sebetulnya kalau yang siapa yang boleh melihat, boleh hadir, boleh ini kan terus jujur saya ini kan berbagi ilmu. Memang program ini saya utamakan buat saya sendiri, evaluasi diri, dan yang kedua tim saya yang di sekitar saya itu mau nggak mau, ayo kita belajar, ayo kita berubah, dan juga masyarakat yang mau mendengarkan, mau percaya, mau berbuat baik lah, mau berubah. Itu Mas, itu. Jadi siapa saja bisa dong dihadir. Monggo. Makan saya lebih seneng ada interaksi. Makanya begitu kemarin termasuk yang tanya ngobus itu masuk sahabat saya yang sekarang jadi foundernya Animasi Indonesia. Jakarta, kaget. Wih, ngobus itu bohong gitu. Iya, nanti jelaskan di next program. Meskipun kemarin sudah tak chat. Gitu, Mas. Mengulik lagi episode sebelumnya, Pak. Ada beberapa poin yang diminta sahabat ngobus untuk lebih dieksplor lagi. Mungkin bisa menjadi pembelajaran bersama untuk sahabat ngobus semua. Ada momen di mana dulu waktu background kita ngomong backgroundnya Pak Anto nih, ada momen di mana jenengan waktu itu ada masa kejatuhan, nyebutin jenengan seperti itu. Ada kejatuhan hidup. Ya, sebelum kita lanjut ke titik tolaknya, akhirnya Batu Beling berdiri kan. Nah, kita ngomong dulu masa kejatuhan itu Pak. Kita kulas lagi hingga nanti proses jenengan titik tolak ke Batu Beling. Tapi ketika jadi Batu Beling jangan dulu. Nanti biar kita dapat poinnya di situ. Itu tadi kejatuhan hidup. Kejatuhan hidup kemarin tak anu lagi. Kita jatuh kejatuhan. Kita jauh dari Tuhan. Kejatuhan hidup kita jauh dari Tuhan. Jadi jatuh dari Tuhan karena apa? Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin,
bahwa sama ini ilmu saya tentang bisnis Islam, tentang bisnis Muslim kan, ya kita ngikuti dengan yang ada, yang saya pahami saat itu kan, oh saya bergaul dengan orang seperti ini. Ternyata ada kaidah-kaidah di agama Islam yang nggak boleh, termasuk tadi itu saya bilang riba. Terus yang paling jadi apa ya, pemikiran saya saat itu kemarin saya sampaikan, biyen Mas, nek aku tak wilingi surat apa kemarin? Al-Kautsar. Coba buka punya nggak Al-Kautsar? Artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Loh. Yap. Memberimu nikmat yang banyak. Kemudian fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Ini yang selama ini saya sendiri maupun jabat-jabat yang lain yang pemahamannya masih kurang disepelekno sholat. Makanya di sekarang ini saya lebih banyak menggencarkan, ayolah sholat, ayolah berkorban. Sholat yang bagaimana? Semua kan belajar. Selama ini orang mainnya sholat, ya sholat yang ini. Kalau dulu kan, wis sholat, wis. Sholatmu, ada yang tanya, wis Pak, kayak gugur kewajiban. Padahal bukan seperti itu. Sholat adalah kewajiban kita untuk selalu menghadap ke Allah. Lah, cara sholat, ayo, piye caranya kita perbaiki. Memang kadang-kadang kita itu nyepelekno sih. Jujur, setelah kemarin saya mengevaluasi diri dengan kesalahan-kesalahan yang itu, oh berarti sholatku aku yang nggak bener. Akhirnya aku belajar sholat yang bener iku piye. Mulai takbiratul ihram kaya apa, bacaan nih, gerakan nih, Al-Fatihah tuh harus seperti itu. Belajar meskipun sekarang juga belajar, tanya Ustadz Cana gini ya. Semua kan kadang-kadang beda-beda. Udahlah, saya menganggap kalau masalah sholat itu ayo kita tanyakan pada kolbu kita. Oh, sholat yang menurut saya paling apa ya, bukan paling benar ya, paling cocok buat diri kita. Takbiratul ihram sing kaya apa gerakan kan ada yang di atas, macam-macam. Sudah yang paling nyaman buat kita. Dan yang penting untuk sholat kita jangan nyari kalau pembenaran pasti jangan nyari. Kita berusaha nyari kesempurnaan lah. Dasarnya pada hati kita. Kemudian yang kedua tadi berkorban lah. Makanya berkorban kan macam-macam. Sodako, zakat. Yang pasti kan zakat, infak, sodako. Itu yang memang saya pelajari benar-benar. Pelajari. Oh iya ternyata benar. Tapi untuk mencapai untuk bahwa sodako itu benar, berjanji Allah itu benar. Memang perlu proses perenungan. Dan saat itu saya banyak sebetulnya dalam proses pencarian. Dulu di era Ustadz Yusuf Mansur dengan wisata hati, aku sering ikuti, bener tak posisinya Ustadz. Mungkin semua orang bener tak Allah ganti. Itu masih ya di antara percaya dan tidak. Tapi di saat itu saya pernah mendapatkan momen yang benar-benar. Di saat itu jatuh sekali sih enggak, cuma di saat itu saya lagi dapat proyek banyak, dan kebetulan di saat itu modalku kentekan di sana. Proyek berjalan banyak, ini ada proyek yang harus saya selesaikan di menjelang menjelang Idul Fitri, ya. Kentekan duit kentekan Mas. Lagi kok gak oleh ini, gak oleh utang. Rono ini ya dulu cik mazhabnya mazhab utang. Kurang duit sekolah. Modalnya dari hutang. Ya, sekolah rono, sekolah hari ini. Soalnya gung jaluk teman-teman luar, hatinya belum ke cangklok teman-teman. Kartu kredit ke sana kemari. Ternyata mentok di saat itu sudah duit itu gak ono bisa. Dompet itu gak butuh duit bisa. Nagih gak oleh, tinggal pengadaan AC, nggak salah dulu itu 50 juta yang harus saya selesaikan. Lek gak masang AC, kayak suryoyoan, lek gak bayaran. Soalnya syaratnya harus selesai, sekian persen harus itu. Mau kasbon lagi, udah nggak bisa Pak, soalnya perusahaan besar yang saya masuk itu. Nah, setiap Ramadan, alhamdulillah,
Meskipun ada banyak teman-teman adik-adik itu untuk yatim piatu. Biasanya kalau datang tak kasih 500, tak kasih 50.000, 100.000. Di saat itu saya benar-benar wes gak ada duit. Tahu ibu datang bawa uang, tak dari mana? Bu, memang ada uang, ada. Tak pinjam isi, dikasihkan sama ibu. Yang saya dapat itu saya kasihkan semua, udah. Ternyata 500.000. Si anak ini namanya masih, kalau nggak salah masih anak SMA kelas 2 kalau nggak salah, yang tiap tahun itu kan. Pak, bener semua ini Pak. Iya semua. Biasanya terima 1.000, terima 500.000. Pak nggak percaya, udah tulis saja. Aku harus ngeblank saat itu, akhirnya nggak ditulis. Tulis selesai, udah Pak, terima kasih, saya doakan, ya doa dimudahkan, terus ya amin amin amin, udah. Assalamualaikum. Belum sampai dia tuh nutup pintu, teleponku berbunyi. Mas, gak ada pekerjaan, teman lama saya. Biasanya minta aluminium dia. Oh, tadi pagi barusan tak survei, tapi belum tak hitungan. Baik Mas, kalau pekerjaan yang lain, apa itu? Gue sembul masa-masa ngasih, ya Allah. Ya saya sampaikan. Kok berhubungan? Gitu? Iya. Mas, saya ada pasang ngasih, nilainya kurang lebih 40, hampir 50 juta. Aku gak ada duit belas, wis kentekan modal aku. Kalau jenengan mau garapan. Siap Mas, tak cukup. Wis engko nek mari, wis sampean kekno sampean kabeh, aku masuk AC gak badi, gak apa-apa. Ya wis Mas, deal. Sujud syukur. Di saat itu saya percaya Allah. Allah itu memang seperti itu. 500.000 Mas, dijual 1 juta, proyekku selesai Mas. Wah, pelipatannya piro. Di saat itu saya mulai benar-benar Allah itu memang seperti itu. Kalau kita memang ikhlas, ridho, wis pokoknya ikhlas, pokoknya wis kayak wong judi gitu, wis mbola wis Mbak bawa. Ternyata doanya anak tadi, Allah nanti teman-teman adik-adik yatim bisa lupa. Ternyata doanya benar-benar itu. Di saat itulah saya menemukan, oh berarti sholatku sama kurban, infak, sedekah itu harus aku benar-benar. Saat itu aku memang belajar benar-benar. Termasuk di Batu Beling ini kan. Ya itu, makanya dulu sing sholatku tak giat tak apa itu Mas. Oh iya ternyata itu tadi. Ya, terus di berikutnya kan di Inna Al-Kausar kan yang terakhir. Inna saniyaka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Berarti oh selama ini aku mengabaikan itu. Jadi itu Mas, jadi itu tadi selama ini kita ngobus Gusti Allah, kita bohong sama diri kita, yang bohong sama Gusti Allah. Saya pengen di program ini tadi kembali ke sana lagi. Ayolah, awak dhewe aja ngobus Gusti Allah. Makanya program kita kali ngobus itu ya tadi itu. Kita jangan bohong sama Gusti Allah, tapi ayo kita yang ada yang mulai benar-benar serius untuk mau perbaiki diri. Itu kemarin kan samar-samar. Kita gamblangkan sekali. Gitu. Program ngobus seperti itu. Kembali Pak ke momen kejatuhan dalam hidup kalau jenengan nyebut. Berkaitan dengan berdirinya Batu Beling. Ada 2 titik poin yang bisa saya tangkap nih. Yang pertama dari jenengan benar-benar menghindari riba. Apapun jenisnya, sebisa mungkin ya. Ya enggak ada orang yang sempurna, enggak, pasti adalah setiap kesalahan. Menghindari riba dengan berbagi. Mohon maaf saya kurang pinter ngaji. Barusan kurang pinter ngaji. Tapi dari ayat yang kedua, Pak. Dari ayat yang kedua ini yang menurut saya menarik ya. Di situ ada ini saya lihat terjemahan. Mohon maaf saya enggak bisa baca. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi ada menurut saya ada 2 poin di situ. Menghindari riba, berkurban atau berbagi. Yang menjadi titik poin tolak jenengan dari kejatuhan tersebut untuk bangkit lagi sehingga terjadi berdirilah Batu Beling ini. Nah, gini, saya bisa ya. Yang pertama kan sholat nggak ada main riba sih Mas. Ya. Sholat karena sama ini saya itu abai. Mungkin wis wong proyek kan biasa biyen. Ya. Sik kurang didik terus wis. Akhirnya
Zuhuri mundur, asari mundur, itu yang sering, ya itu kita Ya. itu tadi. Allah mbok bujui, mbok bodoi, itu ya itu yang jadi sholat itu yang sering kita abai, sering kita ya banyak hal. Terus satunya lagi berkorban. Yang termasuk riba juga tadi untuk dihindari. Kalau masalah riba itu kan sebetulnya nanti itu pelajarannya agak panjang, Mas. Yang saya dapat. Memang kalau untuk membangun sebuah usaha yang saya batu beling ini, itu yang saya koreksi diri saya dulu. Nggak mungkin aku anak buahku njaluk bener, aku sakar PDW. Ya. Yang saya benar dulu, saya dulu. Ya. Bicaranya aku setiap hari njogo sholatku. Subuh. Iya. Minimal aku harus jamaah. Akhirnya seperti itu. Pembenahan sholat pada diri seperti itu. Aku mesti subuh, ya subuhan mesti. Jamaah di masjid. Makanya dulu, dan ini ada proses panjang memang dalam saya membentuk di Batu Beling ini, memang ada kaitannya waktu saya masih ikut jadi panitia pembangunan masjid yang dekat rumah. Memang membangun masjid itu salah satu cita-cita saya berusaha mereform diri saya. Termasuk berkorban. Ya. Sodakoh. Nah, itu itu sodakoh no masjid itu memang di tahun 2010 nggak salah itu bergejolak, Mas. Gini, Mas. Wah, aku harus mau berkorban. Makanya waktu awal-awal bangunan masjid itu, setelah dapat tadi itu yang 50 juta beres tadi itu, aku malah kendel, Ada keinginan warga, mimpi punya masjid, mau nggak mau dari promotor, meskipun di saat itu ekonomi saya pribadi masih belum, tapi saya yakin Allah pasti mengganti, entah kapan. Padahal untuk membangun itu dananya perlu, yang jelas pasti enggak butuh dan yang pasti dana yang besar. Gitu. Dulu mungkin next saya undang nanti. Ustadz-ustadznya tak undang di sini. Yang dulu menjadi mimpi di ruang hampa. Jadi punya gak duit tanah, gak duit duit, pengen duit masjid. Itu. Jadi nanti saya undang. Dan di saat waktu dari panitia pembangunan itu, apalagi saat itu aku ditunjuk. Wis rada gak entos, pemahaman agama gak pas-pasan. Anto sampai jadi ketua panitia pembangunan masjid. Ya jenenge aku gak minta. Saya anggap ini amanah, ya wis lah, meskipun ilmu ternyata di situ banyak ilmu. Dari memang masjid itu saya banyak bertemu kiai, banyak ketemu ustaz, di situ banyak berguru saya, Mas. Termasuk salah satu yaitu tadi dandani sholat sama berkorban di pembangunan masjid. Wis dulu di awal aku wis lillahi ta'ala mbuh balik kapan aku sudah nggak pernah mikirkan. Ternyata Allah mengembalikan, ya begitu saya pembangunan masjid sudah mulai ketemu, ya mungkin Batu Beling berkait dari masjid, salah satunya seperti itu. Totality saya berkorban di masjid itu nggak punya pikiran pengen apa-apa, nggak, wis pokoknya inilah pelajarannya saya mau. 500.000 dapat ganti 1 juta. 500 berapa kali itu, Mas? 100 kali lipat. 100 kali lipat. Iya. Aku bangun masjid ini nggak hitung-hitung. Dengan ada Batu Beling berkali lipat kan. Rahasia Allah. Lillahi ta'ala. Memang saya benar lillahi ta'ala. Itu, Mas. Terus mana lagi, Mas? Memang kemarin itu ada beberapa yang masuk ke saya, Mas. Salah satunya yang 2 tadi itu jadi yang masalah riba tadi itu sebetulnya kan bagaimanapun kalau kita ngeri, Mas. Begitu saya kenal kiai kalau riba itu paling riba yang paling ringan lah, seperti zina dengan ibu kandung kalau nggak salah seperti itu. Ya mohon maaf aku buat Ustaz. Tapi begitu diceritai seperti itu rasanya kayak ya Allah, tadi selama ini dosaku kerek. Kenapa? Aku yo pengen tuku tanah, melayani lo BRI, utang bank lo BRI. Tuku motor ke finance. Nah, ini mungkin pelajaran bagi
pembelajaran ya. Mungkin harapan saya Mas Yevi salah satu orang yang ada di Batu Beling terhindar dari itu. Yap. Jangan mengulangi kesalahan saya. Dan berharap lagi tim yang ada di sekitaran kita, ayo saya dibantu untuk itu. Supaya apa? Ya kita bisa berkahi oleh Mas. Ya. Begitu tahu, oh ternyata riba itu seperti itu. Terus itu tadi saya disadarkan teman saya, kowe nek sugih temenan tok, aja sugih utang. Itu kayak iya. Memang selama ini yang saya lihat kanca-kancaku sing biyen pengusaha-pengusaha itu ya sugih kok kaya ngono iku. Tuku iki lunas, sekolah maneh, tuku gede lagi. Memang kelihatannya mereka kaya, tapi semu. Iya loh. Tuku tanah. Tuku omah. Sekolah nol bank, oleh duit gede lagi, nyicil maneh, lunas, sekolah no maneh. Kelihatannya dia punya segalanya, mobil punya, rumah punya, tapi setiap bulan dia nyicil, lah itu berarti kan nggak kayak sesungguhnya. Makanya pengen dengan itu, ya Allah, berarti apa ya, nggak berkah ya kayak ngono itu. Makanya saat itu saya wis memutuskan, udahlah wis, saya nggak mau hutang dan nggak mau berhutang dengan ngelola utang saat itu. Aset tak juali semua. Memang nol. Saya anggap itu ya tadi kejatuhan hidup. Saya pengen memang jauh sama Tuhan. Kejatuhan hidup jauh dari Tuhan. Makanya wis sudah. Duwoli kabeh aset dan tahunnya subhanallah waktu saya di Mekah. Ya Allah, aset yang saya jual itu dulu sing olehku kredit, Mas. Ditinggal sing gak kredit ku aman kabeh, mobil jono, omah jono. Mah tanah iki biyen aku oleh kok BRI. Lho, tanah iki mobil iki biyen itu. Tapi Allah tuh Maha Adil, aku ngedol iki sing payu iki, ngedol iki sing ya Allah kok yang aku yang ini. Nangis aku di Mekah, ya Allah. Ternyata ini rahasiamu gitu, Mas. Ini Mas. Ya. Pemane Mas, dibantu Lanjut. Mas. Sekarang saya coba tarik korelasinya antara kejatuhan jenengan jadi dengan berdirinya Batu Beling. 3 poin sih, sorry mohon maaf tadi saya cuma dapat 2, 3. Memperbaiki sholat, menghindari riba, kemudian berbagi dengan dasar surat Al-Kautsar tadi. Nah, korelasinya atau aplikasinya, aplikasi realnya di perusahaan Batu Beling, entah itu mungkin dengan karyawan, dengan sistem keuangan di Batu Beling yang pada episode yang awal, Nina pernah menyebutkan Batu Beling itu 0 hutang. Ya memang tanpa hutang. Bagaimana? Monggo bisa memang bantu, gini, jelaskan Pak. Untuk memperbaiki usaha itu kan dari diri kita. Kita minimal 2 iman ora sih? Yep. Rukun iman itu apa sih? Percaya pada Tuhan, Allah, kemudian malaikat, Rasul, dan sampai seterusnya. Mau nggak mau kita percaya itu dulu. Ya. Kalau percaya itu, seterusnya kita langsung ke yang berikutnya, ke rukun Islam. Rukun Islam yang pertama, syahadat. Selama ini orang, ya syahadat, oh wis muslim, ya sholat, puasa, zakat, haji. Ini sebetulnya, kalau kita mau ngeling semua, ketemu Mas. Wong syahadat, dipikir orang kalau mau masuk Islam. Gitu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal kalau saya menerapkan awal-awal di perusahaan di saya bangun Batu Beling, syahadat itu ialah semua apapun yang kita lakukan harus atas nama Allah dan Rasulullah. Makanya saya ada pembenahan untuk di penawaran di Batu Beling, kalau menyebut nama Allah. Awal-awal enggak, biasa, kayak sing umum. Ada salam, ada. Iya, itu kan salah satu bahwa kita itu lillah. Kemudian sholat. Ya toh, sholat yang tadi. Nanti kita kupas. Aku pengen nanti kita kupas lagi. Sholat, puasa. Kemudian zakat kan podo karo berbagi tadi. Berbagi. Terus haji itu kita ibaratkan bahwa kita hidup harus punya tujuan. Nanti
ayo dikupas lagi, nanti tak siapkan. Memang saya pengen di program ini, terutama kemarin saya sampaikan, saya ada program, pengen buat program visioner, yaitu kalau visioner banyak ke perusahaan, kalau ini kan bisa kemana-mana. Kalau sebisa mungkin kita pembenahan diri itu pada diri, kemudian kita mulai benar, kita mulai dibangun perusahaan. Bangun perusahaan pun harus nggak bangun perusahaan, harus kita seleksi benar-benar. Terus mulai amanah. Kayak kemarin kan lah, kita ibaratkan kalau kita memberi yang terbaik kepada customer, itu akan dimudahkan segalanya, keberkahan yang kita dapat. Gitu, Mas. Kemudian ada satu lagi kalau nggak salah kemarin, saya sempat ditanyakan ke saya, masalah apa ya kemarin itu ya, ada poin-poin. Nah, iki Mas. Urusannya mbek utang sih. Yap. Ya. Mungkin caranya piye tok. Kok gak utang dan gak gelem ngutangi. Nah, Iya. Ya memang saya tadi wis pokoknya aku nggak mau riba, nggak mau apa, nggak mau berutang. Nah, solusinya mungkin kalau misalkan saya pribadi, nek kita nggak mau diutangi orang, ya disodakoi ya, wis. Pak, aku utang Pak ke anak sekolah misalkan. Ya, kita berusaha jangan utangi. Udah, butuh berapa ya juta, tak 500 wis. Anggap kita sedekah. Itu biasanya yang saya lakukan. Gak mau hutang dan aku gak mau beban. Nek utang, waduh lagi sih ngopo. Terus ada kaitannya kalau dengan usaha. Solusinya gimana? Seperti kemarin kan ada yang nawari hutang. Yap. Sebetulnya kalau kita pengen pengembangan usaha, sebenarnya nggak perlu hutang sih. Kita harus cari mitra aja, kerjasama, bagi hasil kan lebih enak. Itu solusi. Itu sudah pernah saya lakukan. Ada proyek misalkan, waduh, saya lihat proyeknya gede ya. Rasanya ki saldoku gak nutut. Ya, kita ngomong ke teman, bos, aku ada proyek, bisa nggak bantu cover? Nanti hasilnya sekian. Apa? Ya wis, barangnya sampean support, ayo kita sama-sama maju. Enak. Akad jelas. Nah, sing gak jelas pengen murko, pengen badi akeh, golek utangan. Wes tuku dhewe, ya itu golek pikiran. Nek kalau kita mau bagi hasil, bagi profit, saya mikir mau dua kepala. Nek kita golek utangan, pikir dhewe. Engko begitu ono jegleke, saya mikir dhewe. Tapi kalau kerjasama ono jegleke, dihadapi bareng asal kita jujur. Itu mosok sih gak utang dan gak mau berutang. Super aku Mas kemarin ini. Mungkin ini bagian dari salah satu jawaban ya dari bagian pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Ngobus. Sebenarnya ingin lebih jauh Pak. Saya mau ngulik yang untuk batu beling. Mungkin episode berikutnya kita akan explore bagaimana batu beling itu mulai marketingnya, mulai keuangannya, bagaimana penggajian dengan karyawan, bagaimana sistem. Kalau di batu beling mungkin nyebutnya bermitra dengan karyawan. Mungkin untuk episode berikutnya kita akan explore itu. Kegiatan sosial batu beling apa saja yang mungkin bisa nanti dijadikan role model untuk perusahaan-perusahaan syariah ke depannya. Terakhir Pak Anto, sebelum kita closing nih. Sebenarnya masih perlu banyak sih yang perlu saya kulik, tapi karena durasi mungkin next episode berikutnya nanti kita akan explore lagi. Ada mungkin kata-kata bijak. Biasanya kan yang muda-muda kayak Mas kameramen ini dibikin status Pak, biasanya Pak. Kayak gitu. Ya, Pak. Mungkin ada kata-kata inspirasi. Khususnya untuk yang muda-muda nih. Nah, wingi tiap ada Ngobus ada satu kata-kata. Oh, ya wis nek kata-kata hari kemarin ini. nek kata-kata kemarin kan kita mulai berubah menjadi lebih baik. Lebih baik. Ya, Nah, hari ini kita berubah menjadi lebih baik. Mungkin kalau sekarang saatnya kita benahi diri. Kita benahi diri mulai sekarang. Benahi diri. Untuk misalkan kalau pengen jadi
pengusaha atau pengen jadi karyawan yang baik, benahi diri sebelum kita melakukan pekerjaan itu. Benahi diri intinya. Gimana caranya? Yaitu tadi. Janjani sholatmu, berkorban itu mau sing gampang sih aja jane. Itu kan untuk diri kita sebetulnya. Apa mana kita dapat rezeki ya. Digawe sedekah, digawe tuku klambi, mbek digawe tuku mangan. Sing gantek sing ndi, Mas? Tak tanya sampean. Gawe sedekah, gawe mangan, gawe tuku klambi. Entek kabeh enggak? Habis. Enggak. Yang sisa? Ini Pak sedekah. Oh, yang sedekah. Enggak akan pernah berhenti. Awak dhewe mati lho, Cik. Cik Masih ada oleh hasil pahalanya. iki. Kok klambi, gak oleh apa-apa. Mbok tukang panganan. Kok toilet, mbok tokno. Iya loh. Nah, justru yang ini. Makanya itu tadi. Kadang-kadang kita masih terlalu berhitung. Nah, kita belum sedekah diakai, mungkin ya beda lagi. Itu tadi Allah harus menjanjikan. 500.000 jadi 50 juta. Aku eling-eling itu, Mas. Itu benar-benar saya ingat-ingat. Kenapa? Itu adalah momen yang membuat saya itu, oh iya ternyata Allah itu maha benar dengan segala apa yang disampaikan. Apa itu? Ya mohon maaf, saya nggak hafal. Saya berposisi, saya bukan ustadz, bukan apa-apa. Saya pun belajar dari hidup. Belajar dari, ya, awal ngomong ngaji laku apa, ya memang iya. Saya mempelajari agama hidup itu yang sudah saya lakukan. Dan yang sudah saya lakukan itu yang saya sampaikan. Wedi, Mas. Nggak tahu, wah gak oleh gini. Sebelah lakoni kok durung ya. Makanya kan ini sudah saya sampaikan, sholat saya berusaha benahi. Nanti mungkin anak-anak ada lagi, Mas. Tentang sholat. Sholat paling abot apa, Mas? Kalau saya subuh, susah bangunnya soalnya. Subuh sama isya, ya, kayak gitu. Itu memang buat pribadi, iya. Kenapa? Nafsu diri sendiri. Mergo males. Iya loh. Padahal ini iso sunah subuh itu saat fajar itu ganjarane sak donya dikekno kabeh. Coba itu mulai subuh itu aku nek gak subuhan ku rasane nyesel. Sama, Mas, gitu. kameramen paling juga subuh paling susah bangun ya. Paling susah itu. Nah, coba itu perangi. Nanti di pengusaha beda lagi. Paling berat apa? Orang bekerja sama orang usaha. Apa paling abot? Waktu jam kerja, Sholat zuhur sama asar. Azhar. Itu kan para nafsu dunia. Beda nek mungkin yang secara di biasa Ustaz sampaikan sholat paling berat adalah subuh sama isya, itu buat individu. Buat pengusaha, buat usahawan, pekerja. Ya. Justru sholat zuhur sama asar itu yang Karena di jam kerja. bukan nafsu dunia. Nafsu dunia. Loh saiki lho perusahaan di Batu Beling iki ono sing nafsu dunia. Kok sik, Pak? Tanggung. Padahal ada jam tersendiri untuk Sudah kita kasih kesempatan, silakan begitu. Allah Akbar tinggal. Budek kuping iki. Nah, ini menarik juga nanti. Mas kameramen sama ya. Biasanya carry loh ya. Ini menarik. Mungkin diingatkan nanti, Mas kameramen. Kita akan explore bagaimana sistem di Batu Beling detail. Mulai jam istirahat di Batu Beling, bagaimana penggajian di Batu Beling, bagaimana merekrut mitra kerja, Pak, ya, nyebut bukan karyawan, mitra kerja Batu Beling. Tapi nanti di episode berikutnya. Untuk kali ini, Pak Anto, menurut saya sudah cukup. Kita akan lanjut ulik lagi untuk poin-poin berikutnya di episode selanjutnya. Jadi tetap ikuti media sosial Batu Beling. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Batu Beling. Juga komen yang inspiratif dan membangun, juga share. Jadi kita bisa berbagi lebih luas lagi untuk materi-materi ngobus ini. Pak Anto, terima kasih waktunya. Saya yang terima kasih, Mas Yevi. Sama-sama. Tadi jenengan saya undang, saya ajak ngobrol-ngobrol. Saya harapan saya nanti saya akan mengulik gantian mungkin. Ya. Gantian. Mas Yevi ini kan termasuk salah satu orang yang agak lama di sini, mungkin kenal saya. Besok ayo kita buka-bukaan.
Kurang lebih seperti itu, sahabat Ngobus. Nanti sahabat Ngobus juga boleh toh, Pak? Loh iya. Hadir ke sini. Harapan saya nanti kalau ada pertanyaan apa, silakan nanti di bawahnya ada Mas ya. Ada. Nanti dikasih line apa yang tanyakan, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan lah, bukan saya hanya motivasi aja, bukan ya memberi apa motivasi sebetulnya. Yep. Jadi program Ngobus ini sebenarnya motivasi untuk menjadi lebih baik. Itu kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.